Sebaiknya kalau kita masa yang Pak Antum panitia bukan? Pekerjaan hari ini. Ya, Kalau peserta udah diam. Sebuah kabar yang mengejutkan. Pada acara pencapresan Anies Baswedan 2024, muncul sebuah bendera yang ditengarai sebagai bendera HTI. Ya, video ini sempat menggemparkan media sosial dan banyak mendapatkan respon dari netizen. Berikutnya adalah videonya ya. Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Kalau antum sayang sama Pak Anies, jangan berbicaranya. Nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Kalau memang itu tidak perlu ada nih. Bukan. Antum sayang sama Pak Anies. Kalau itu Kita nggak mau kejebak Pak Anies. sebaiknya. Kalau kita masa yang Pak Antum panitia bukan? Pekerjaan hari ini. Ya, Kalau peserta udah diam. Jangan ngomong antum. Jangan mendiskusikan bendera ilahi itu dengan HTI. Bukan. Ya, jadi sempat terjadi celah adu mulut antara panitia dan peserta pencapresan Anies 2024 di Hotel Bidakara pada hari ini ya. Bahkan kabarnya peserta dari pencapresan Anies 2024 ini adalah mantan napiter atau napi teroris dan kebanyakan adalah ex-HTI dan FPI lah. Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Ya, ini beritanya ya. Jadi acara deklarasi Anies Baswedan, ratusan peserta ngaku bekas napi teroris HTI dan FPI. Jadi ini bukan hoak, tapi ini adalah berita yang ditulis oleh media online yang resmi yaitu suara.com. Ya, saya akan ngambil juga isi beritanya ya seperti apa. Acara deklarasi Anies Baswedan, ratusan peserta ngaku bekas napi teroris HTI dan FPI ya. Ini ya. Jadi mereka itu mengatasnamakan Majelis Sang Presiden. Disebut-sebut merupakan ex narapidana teroris, ex anggota Hizbut Tahrir Indonesia, dan ex anggota Front Pembela Islam Indonesia. Ya, ternyata menarik juga ini. Sebenarnya sih tidak ada masalah ya, siapapun mereka itu mendukung Anies selama itu hak politiknya tidak dicabut gitu ya. Tapi kan yang menjadi masalah adalah orientasi politik mereka ini yang mungkin menjadi keberatan bagi sebagian masyarakat kita ya. Ya karena kalau kita perhatikan kan kayak HTI, FPI, dan napiter itu memang pernah mempunyai rekam jejak yang buruk di masyarakat kita. Misalkan kayak napi teroris, mereka jelas pernah terlibat dalam jaringan teroris internasional maupun lokal ya. Yang kedua adalah HTI dan FPI ya. Mereka memang sudah dilarang oleh pemerintah secara resmi. Tapi memang hak politik mereka itu tidak dicabut oleh pemerintah. Artinya mereka masih bisa istilahnya bergabung dengan ormas lain atau organisasi politik lain ataupun parpol. Nah ini yang menjadi hal yang menarik. Tapi stigma mereka itu sebagai kelompok radikal yang status mereka sebagai orang-orang radikal tentunya tidak akan lepas begitu saja. Tapi kita harus menghargai juga ya para ex-HTI dan FPI ini, mereka tetap sebagai warga negara Indonesia dan punya hak politik. Ya sebenarnya selama mereka tidak memperjuangkan lagi ideologi lama atau orientasi politik mereka yang lama, sebenarnya nggak masalah asal mereka tetap setia pada NKRI dan tidak berusaha mengubah NKRI dengan ideologi yang lain. Mari kita lanjutkan beritanya ya. Jadi ini ada nama yang Zainuddin Abidin, ex anggota HTI, mengatakan deklarasi kali ini juga sebagai bentuk silaturahmi dengan dasar yang sama. Bentuk dukungan ini adalah respon dari kerja-kerja Anies Baswedan sebagai orang nomor 1 di ibu kota yang telah menjawab aspirasi umat Islam ya. Jadi salah satu peserta ini menyatakan ya dia adalah anggota HTI yang bernama Zainal Abidin itu mengapresiasi kerja-kerja dari Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dan telah menyalurkan aspirasi umat Islam.
Nah, menurut saya sih bagus-bagus saja ya, selama XHT ini tidak menyusup dan berusaha memasukkan agenda-agenda politiknya yang lama gitu ya. Kita coba lanjutkan lagi. Ada 2 poin ya, ini ada 2 poin yang dibacakan dalam deklarasi tersebut ya. Ya, pertama mereka mendukung Anies sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Dan poin kedua mengajak seluruh umat Islam memperjuangkan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Nah, ini mirip-mirip dengan pada saat Anies diusung menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu ini ya. Nah, ini ada keterangannya yang berkaitan dengan ketegangan gegara bendera HTI ini ya. Jadi menurut keterangan atau beritanya seperti ini. Deklarasi ini mirip-mirip dengan pada saat pencalonan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 ya, yang akhirnya Anies berhasil naik karena Ahok tersandung kasus penistaan agama, dan ternyata Anies sukses di situ. Nah, kayaknya sih ini akan diulang lagi, akan dan kayak sepertinya pola-pola ini akan diulang lagi pada Pilpres 2024 nanti ya. Yang nggak tahu, yang jelas tema-tema agama masih akan kuat pada Pilpres 2024. Kita lanjutkan lagi yang keterangan yang berkaitan dengan ketegangan video bendera HTI. Saya mengutip dari suara.com ya. Menurut keterangan media online ini, ada sedikit ketegangan ketika acara hendak dimulai lantaran ada 4 bendera yang diduga sebagai atribut HTI di atas panggung acara. Nah, ini kan yang di awal tadi yang diributkan pada saat acara sebelum dimulai, ada 4 bendera HTI di samping panggung utama. Nah, ini ada yang setuju, ada yang enggak ya. Kayaknya sih dari panitia memang sengaja memasang itu, tapi ternyata ada peserta yang tidak setuju. Seperti diungkapkan dalam video tersebut bahwa mereka masih menyayangi Anies, jangan sampai Anies terjebak oleh bendera itu ya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.